Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizza Asubahi. Di video keempat ini kita akan mencoba membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java. Aplikasinya yaitu aplikasi menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini kita mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya, yaitu tentang JFrame. Nanti juga kita di sini belajar tentang event handler atau action handler, bagaimana apa yang terjadi ketika tombol ditekan, apa yang terjadi ketika input dimasukkan, dan seterusnya. Kira-kira aplikasinya nanti seperti ini. Kita bisa masukkan ke input tadi ini atau text field, nanti kita akan mengetahuinya angka, misalnya 5. Nah, lebarnya juga 5. Lalu kita tekan button ini yang diisi dengan action handler. Nah, maka akan keluar pop up seperti ini. Nah, hasilnya sesuai ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembuatannya. Pertama kita buka IDE kita masing-masing. Saya menggunakan IntelliJ IDEA. Kita buat dimasuk ke project. Di dalam folder src saya mau buat package baru. Nah, saya kasih nama app. Nah, dalam folder app kita buat kelasnya, kita bikin namanya menghitung luas. Nah, ini sudah terbuat. Yang pertama kita lakukan yaitu kita memanggil parentsnya dulu, yaitu JFrame, supaya kita bisa menggunakan komponen-komponen yang ada di JFrame. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat dulu, yaitu kita set public, nama struktur harus sama kayak nama kelasnya. Nah, ini untuk nanti kita akan mengisi komponen-komponen yang kita gunakan. Kita panggil dulu, kita buat dulu, nanti frame-nya itu judulnya, title-nya kita buatnya menghitung luas persegi panjang. Oke, koma. Selanjutnya kita panggil kelas flow layout. Nah, flow layout ini untuk mengatur komponen-komponen seperti button, inputan seperti text field dan macam-macam, supaya nanti dia tersusun rapi. Nah, kita beri namanya layout. Kemudian kita bisa atur, pertama kita atur dulu rata kanan kirinya. Kita atur layoutnya, set alignment, kasih parameter center, nah, supaya dia di tengah nanti. Kemudian kita bisa mengatur jarak komponen, jarak antar button atau jarak antar button dengan text field. Nah, kita bisa menggunakan set vertical gap maksudnya jarak gitu. Kita atur 25 pixel gitu. Kita juga atur horizontalnya, set gap 25 juga. Kemudian, nah, sekarang kita persiapan untuk membuat komponen-komponennya. Kita tampung ke dalam sebuah kontainer. Kita instansiasi class get content pen dalam sebuah yang tipe datanya kontainer. Selanjutnya kita set kontainer ini yang akan berisi layout. Nah, layout yang atas tadi. Jika sudah seperti ini, kita sudah bisa membuat komponen-komponen yang akan kita masukkan ke dalam
layout kita, flow layout kita. Nah, yang pertama saya akan membuat judulnya ya. Nah, komponennya itu JLabel namanya. Kita instansiasi kelas JLabel dengan memberinya namanya menjadi judul JLabel. Nah, parameternya ini stringnya, karakternya, tulisannya kita kasih lagi kalkulator di koma, jangan lupa. Lanjut, saya akan membuat teks untuk guidance agar user bisa memasukkan angkanya menggunakan label juga, label misalnya label LBL panjang. Kita instansi JLabel, teksnya yaitu panjang, spasi tik 2 koma. Selanjutnya yaitu sebuah text field. Oh iya, karena text field ini nanti akan kita panggil di dalam kelas lain, maka kita bisa menginisiasinya di luar method constructor ini supaya dia bisa dipanggil di kelas lain. Kita atur access modifiernya private karena kita nanti akan membuat kelasnya di dalam kelas penghitung luas juga, kelas handlernya ya. Nanti kita akan membuat JText field, kita kasih nama txt txt field panjang buat menampung angka panjangnya nanti. Yang kedua, nanti kita juga punya txt field lebar. Nah, jika sudah seperti ini, kita panggil di sini txt panjang diisi dengan JText field, kolom maksudnya panjang dia, kolom langsung aja masuk berapa parameternya, maunya berapa kolomnya. Kemudian selanjutnya, untuk ini saya ingin copy, kita bisa klik Ctrl D saja supaya dia duplikat. Kemudian kita bisa atur ke bawah, kita geser ke bawah dengan caranya tekan Alt Shift bawah, Alt Shift bawah gitu. Kita kasih namanya yang beda, ambil CM2. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan buttonnya, kita panggil plus J button, kita beri nama misalnya BTN hitung, instansiasi kelas BTN hitung, J button dengan teksnya hitung. Oke, nah ini belum selesai, belum tampil ya. Nah, caranya agar dia tampil, kita masukkan dia, kita add dia ke dalam kontainer, add component, masukkan para tip variabelnya, propertinya, ada judul, ada label panjang, ada txtf panjang, text field panjang, ada LBL CM1, label header 1, ada lagi. Selanjutnya saya percepat aja ya videonya. Nah, sudah. Nah, kita lihat dulu ya tampilannya seperti apa. Kita jalan. Oh ya, untuk kita lihat, untuk menampilkannya kita perlu memanggil kelas mainnya ya, Pak. Nah, kelas main kita instansiasi kelas menghitung luas ini. Kita berinya tampilan luas. Nah,
selanjutnya kita atur size-nya. Kita atur dia menjadi lebarnya itu 285, tingginya 300. Selanjutnya kita atur dia supaya kelihatan true. Kemudian kita atur dia menjadi supaya dia di tengah tampilannya. Saya ingin agar dia tampilnya langsung di tengah layar laptop kita, layar komputer kita gitu. Kita set dia menjadi 0 location relatifnya. Nah, selanjutnya kita atur dia supaya dia nggak bisa diatur dimensinya secara manual ya. Kemudian yang terakhir ada kita atur dia supaya benar-benar keluar ketika ditekan tombol silang. Add window listener, kita instansiasi window adapter, kemudian masukkan lagi Windows closing. Kita pilih yang window closing adapternya. Nah, sudah seperti itu. Kita hilangin aja metode supernya, kita ganti jadi sistem. Nah, seharusnya 0. Oke, nah ini bisa kita hapus anotasinya. Nah, selanjutnya tes tampilannya seperti apa jadinya ya. Nah, dia sudah tampil seperti yang kita inginkan tadi ya. Kita buat awalnya, bukan yang ini. Nah, ada dua kan, sama kan, hampir sama. Kalau ini yang tadi awal, contohnya yang ini yang baru kita buat, ini disilang aja. Nah, yang ini sudah selesai, tapi ini tombol hitungnya belum berfungsi ya. Nah, ketika kita masukkan angka misalnya, ini belum berfungsi. Nah, sekarang coba kita fungsikan, disilang dulu. Oke, caranya itu kita aturnya buttonnya, kita panggil action listener, add action listener. Nah, tadi tuh action listener, dia mendengar gitu. Ketika ditekan dia mendengar. Metode panggil hitung handler, kita nanti buat kelas hitung menghandle memang apa yang terjadi ketika dia ditekan. Nah, kita langsung buat saja kelasnya di dalam kelas yang ini juga ya. Sebenarnya kita bisa buatnya di file yang berbeda, tapi nggak apa-apa, supaya nanti bisa di share codingannya. Nah, kita atur ininya menjadi private, access modifiernya menjadi private. Kita beri nama hitung handler. Nah, dia harus implement ke face yang namanya action listener. Action listenernya yang ini. Nah, supaya bisa menggunakan private class. Oke. Selanjutnya kita panggil metode yang namanya action performer. Ngapain dia gitu, performanya. Nah, kita buat metode properti atau variabel untuk menampung si txt nya tadi, text fieldnya. Nah, karena dia bentuknya masih string, biasa kita harus parsing dulu ke dalam tipe data yang kita inginkan. Saya ingin dia menjadi angkanya menjadi tipe data double artahan ya. Nah, kita panggil text fieldnya txtf panjang, kita ambil teksnya yang dimasukkan oleh user. Selanjutnya lebarnya juga sama, kita tampung dia ke dalam variabel atau properti text field lebar. Kita ambil teksnya,
Nah, sekarang kita lakukan perhitungan kita masukkan ke dalam variabel atau properti luas. Rumus persegi panjang kali lebar. Nah, sudah. Nah, sekarang kita tinggal tampilin hasilnya. Kita ingin menampilkan hasilnya menggunakan yang namanya seperti pop up atau confirm dialog. Kalau di web mungkin alert. Nah, caranya kita panggil JOptionPen, kelas JOptionPen. Ini sudah ada di JFrame tadi ya, masuk ke JFrame dia. Kita panggil JOptionPen, masuk ke show confirm dialog. Parameter pertamanya null, yaitu komponen parent nggak usah dipakai, kita set menjadi null. Nah, kemudian message-nya atau yang akan ditampilkan di tengah-tengahnya, kita bikin hasilnya adalah token hasil nih. Nah, kita tambah dengan variabel luas atau properti luas. Nah, kita code lagi dengan centimeter persegi satuannya. Nah, selanjutnya parameter ketiga yaitu title dari pop up nya. Kita tulis saja hasil, string, hasil. Kemudian parameter keempat ada, kita enter aja ya biar rapi. JOptionPen, dialognya mau apa nih, bentuknya banyak tuh ya, ada cancel dan cancel option, option banyak, jadi pilihannya banyak. Selanjutnya yang kelima parameternya yaitu information message, bentuknya sebuah informasi, jadi nanti ada error buat nampilin tanda silang kalau informasi dia i. Nah, kita harus tampung dia ke dalam method try catch ya, jadi kalau error yang ditampilin error. Nah, kita buat catch, hasilnya itu kita buat aja errornya namanya J. Nah, masuk ke sama kita tampilin lewat confirm dialog aja. Oke, udah selesai ya aplikasinya. Nah, kita coba running ini ya. Oke, aplikasinya sepertinya tampilan sudah jadi seperti tadi. Mudah-mudahan nggak ada yang error. Kita bisa coba masukkan angka 5 misalnya. 5 seharusnya hasilnya 25, 5 kali 5 25. Nah, hasilnya adalah 25 cm persegi. Oke, kita coba sekali lagi ya. 7 kali 7 49. Masukin, hitung. Oke, hasilnya adalah 49 cm persegi. Oke, aplikasi kita sudah jadi seperti ini hasilnya. Saya untuk source code-nya saya akan share di dalam link yang ada di description video. Mungkin cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.